dokter dan guru. Dokter. Selaku dosen pelaku mata kuliah manajemen investasi dan risiko bank syariah. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saswani Kaira Isma sebagai moderator dan pemateri kedua. Dan rekan diskusi saya ada Salsabila Media Putri sebagai pemateri pertama. Pada Salsabila saya persilahkan. A. Latar belakang wakaf. Wakaf adalah instrumen Islam yang unik karena memadukan dimensi ibadah spiritual dengan fungsi ekonomi sosial. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen wakaf telah bertransformasi dari kegiatan sosial biasa menjadi instrumen investasi strategis yang mampu menggerakkan sektor real. Praktik wakaf sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Terdapat dua pendapat utama, yaitu sebagian ulama menyebut Rasulullah SAW mewakafkan tanah untuk masjid, sementara yang lain menyebut Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaybar. Di Indonesia, tradisi wakaf sudah mengakar sebelum masa kolonial. Kebangkitan modern ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004. Saat ini Indonesia memasuki era digital wakaf yang memanfaatkan fintech untuk penghimpunan dana dan transparansi. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Potensi wakaf uang mencapai 180 triliun per tahun. Sementara aset tanah wakaf mencapai lebih dari 572 juta meter persegi. Lebih dari 440.000 lokasi. Namun sebagian besar masih digunakan untuk peribadatan. Oleh karena itu, transformasi dari wakaf konsumtif menjadi wakaf produktif menjadi sangat mendesak. B. Pengertian wakaf dan nazir. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata wakafa yang berarti menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum. Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi cenderung mempertahankan kepemilikan pada wakif. Yang kedua, mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang harta wakaf menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktik kontemporer, wakaf dibagi menjadi wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, wakaf uang atau cash wakaf, wakaf produktif, dan wakaf campuran. Nazir adalah pengelola wakaf. Syaratnya adalah muslim, amanah, dewasa, dan mampu mengelola. Nazir profesional seperti bank syariah memiliki keunggulan infrastruktur, manajemen risiko, teknologi, dan akses pasar modal syariah dibandingkan nazir perorangan atau organisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yaitu ada C. Wakaf dalam perspektif ekonomi. Wakaf merupakan investasi yang berskala besar. Prinsip tasbih al-as atau menahan pokok dan tasbih al-manfaat atau menyalurkan manfaat. Dan modal tetap abadi sementara manfaat terus mengalir. Dampaknya meliputi pemberdayaan UMKM, pendanaan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sosial. Instrumen modern seperti cash wakaf dan cash wakaf tiket sukuk atau CWLS semakin memudahkan integrasi wakaf dengan pasar modal syariah. Berbeda dengan investasi konvensional yang berorientasi profit, investasi wakaf berorientasi pada pahala atau kesejahteraan umat dengan prinsip sharing dan non-spekulatif. Dan yang keempat itu ada D. Perlombaan bank syariah sebagai nazir. Bank syariah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi nazir, antara lain Undang-Undang Nomor 41/2004, Regulasi OJK dan Fatwa DSN MUI. Bank syariah menerapkan tata kelola yang baik dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, unit wakaf khusus, serta audit internal dan eksternal. Mekanisme investasi menggunakan akad syariah seperti mudalabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Manajemen investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diversifikasikan dengan portofolio. Dan ada pun resiko yang dihadapi meliputi resiko pasar, kredit, operasional, likuiditas, reputasi, dan faktor syariah. Integrasi dilakukan melalui analisis kelayakan, pengawasan ketat, diversifikasi, dan penerapan standar IFSG serta regulasi OJK. Baik, sekianlah materi yang sudah kami paparkan. Jika teman-teman ada
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Dardian. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah pengelolaan wakaf Indonesia sudah transparan dijadikan investasi publik yang terpercaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dapat digitalisasi wakaf kepada masyarakat pedesaan yang masih belum akses teknologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jamawan. Saya ingin bertanya, bisakah seseorang mewakafkan harta yang masih belum dalam status sengketa atau belum lunas cicilannya? Saya meninjau pertanyaan dari mereka. Apakah pengelolaan wakaf Indonesia sudah cukup transparan untuk dijadikan investasi publik yang terpercaya? Jadi pengelolaan wakaf Indonesia itu belum sepenuhnya transparan untuk dijadikan investasi publik yang benar-benar terpercaya. Tetapi sudah ada kemajuan, terutama pada bank syariah yang disebabkan dengan pelaporan, audit, dan tata kelola yang melalui sesuai aturan OJK. Tapi secara keseluruhan masih banyak juga nilai kecil bank nasional yang melakukan investasi tidak boleh menjual kebanyakan. Jadi tidak kepercayaan masyarakat itu maksimal. Tenaga kita pun tenaga profesional seperti bank syariah sudah lebih baik dan bisa diandalkan. Tapi untuk level nasional masih perlu banyak perbaikan, terutama digitalisasi pelaporan dan pengawasan yang dilakukan supaya masyarakat tahu Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Bagaimana dampak digitalisasi wakaf terhadap masyarakat pedesaan yang masih belum akses teknologi? Digitalisasi wakaf memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat pedesaan yang minim akses teknologi. Positifnya, dana wakaf bisa terkumpul lebih besar dari kawasan kota, sehingga manfaatnya tetap bisa disalurkan ke pedesaan seperti modal UMKM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalau negatifnya, terjadi kesenjangan digital. Masyarakat pedesaan sulit berpartisipasi sebagai wakil karena keterbatasan internet, smartphone, dan literasi digital, sehingga aspirasi mereka kurang terakomodasi. Jadi solusinya diperlukan pendekatan hybrid yang menggabungkan sistem digital dengan layanan manual melalui tokoh masyarakat dan kader desa atau inklusif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi. Bisakah seseorang mewakafkan harta yang masih dalam status sengketa atau belum lunas cicilannya? Jawabannya tidak boleh dan tidak sah, karena seseorang tidak diperbolehkan mewakafkan harta yang masih dalam sengketa atau belum lunas cicilannya. Wakaf punya syarat jika harta tersebut merupakan kepemilikan penuh, bebas dari sengketa, dan tidak dibebani utang atau jaminan. Sengketa harus diselesaikan dan cicilan dilunasi. Terlebih dari itu agar wakafnya sah menurut syariat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baik, sekianlah dari